Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu 9 November 2022, Pekan Biasa yang ke-32. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua binatang domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 44 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Universal merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilik ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada 324 Masehi. Dalam sejarah gereja, basilik ini merupakan basilik agung yang pertama, yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Setelah 3 abad lebih, gereja berada dalam hambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian. Basilik Lateran menjadi simbol kehadiran Allah yang membawa kemerdekaan dan perdamaian. Bacaan pertama menggambarkan bahwa dari bait Allah mengalir sungai yang menyalurkan air kehidupan kepada semua makhluk. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Bait Allah menjadi sumber kehidupan. Bahkan dengan sangat indah, Paulus menyebut bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ini berarti tubuh kita ini kudus, karena menjadi tempat Allah bersemayam. Maka kita tidak boleh mengotori dan menodainya. Tubuh kita yang adalah bait Allah hanya menjadi inspirasi bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia ini. Maka tepatlah tindakan Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah. Yesus tidak menghendaki kita mengotori bait Allah dengan kepentingan pribadi yang cenderung membawa pada kebinasaan. Bait Allah harus mengalirkan kehidupan. Bait Allah harus menjadi sumber kemerdekaan dan perdamaian umat manusia. Dan siapa bait Allah itu? Dialah Yesus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa, semoga kami menjaga kesucian tubuh kami yang adalah bait-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.